Karrohim ingqasada bil mu'adzam, seperti lafadz ar-rahim ketika yang dimaksudkan adalah mu'adzam, nama zat yang dimuliakan. Ar-rahim bisa jadi namanya Allah, bisa jadi namanya Rasulullah, bisa diartikan manusia yang banyak kasih sayangnya. Wa Muhammadin, menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam kamar mandi, ini makruh, bukan hanya nama Allah. Wa syairi asma'il anbiya, dan makruh menyebutkan nama-nama nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad juga. Wal malaikati, dan makruh pula menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Jadi nama Allah, nama Rasulullah, nama seluruh para nabi, dan nama seluruh malaikat itu makruh dibawa ke dalam kamar mandi. Entah itu diucapkan mulut, entah itu ditulis di sebuah buku atau dicinci dibawa kamar mandi, itu makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah hati kami selalu khusyuk, jadikanlah amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima, jadikanlah semua doa kami doa yang kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, selamatkanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh kerabat dan sahabat kami, seluruh keluarga, anak istri kami, dan seluruh keturunan kami sampai hari kiamat. Selamatkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya, dari bala tentara iblis dan setan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pengajian kitab Syamsul Munirah, menerangkan tentang fikih adabu qada'il hajat, etika dalam qadil hajat, mendatangi hajat, buang air kecil maupun buang air besar, berak maupun kencing. Semoga ilmu yang kita baca ini jadi ilmu manfaat barokah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi seluruh keluarga, kerabat, sahabat kita, dan seluruh yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun secara virtual. La diniyat wa lakumiyatun sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih bi niyati ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ba'i ikhwan minal anbiya wal muslimin jami'a li kullin wa sahaba qarabah wa tabi'in wa tabi'in min sanadin jamil malaikatil muqarrabin jami' hamalatil arsy wa jami' ru'asil malaikatil arba'a jibril mikal israfil izail radhiyallahu salatu wa sallam jami' matil arbaatil mujtahidin wal quru wal hufadz fasin wa ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufi maqalidin fiddin jamil huqal mahdin jami' awliyal kaun ajma'in wa jamil ulama wa awliya al-madhkur asma'um fi hadal kitab hadrat jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut.
Ya abaina wa ummatina masyaihina azwajina dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa rayatina sidqana wa qarabatina wa ihwan widin wa halina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'il lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pertemuan kemarin diceritakan tentang hadis riwayat sahabat Anas bin Malik, perawinya Ad-Daraqutni, yang menerangkan tentang sabda Rasulullah SAW, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Berbersihlah kalian semua wahai umatku, katanya Rasulullah, dari urusan air kencing, karena umumnya siksa kubur itu gara-gara kencing. Dan juga diceritakan yang kedua, Nabi pernah lewat di sebuah jalan menemukan dua kuburan, yang dari dua kuburan tersebut keluar api. Lantas Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani, kedua kuburan tersebut disiksa oleh Allah. Ini hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Marra Rasulullah SAW bi qabraini. Faqala, lantas Rasulullah bilang, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua kuburan tersebut disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua ahli kubur tersebut tidak disiksa gara-gara dosa besarnya, tapi gara-gara dosa kecilnya. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul, kuburan yang satunya disiksa gara-gara tidak pernah membersihkan diri dari sisa-sisa kencingnya sehabis dia kencing, buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, kuburan yang satunya disiksa oleh Allah gara-gara ahli adu domba, ahli provokasi. Jadi selalu jadi penggembos, provokator, mengadu domba, tidak mengajarkan kerukunan, tidak mengajarkan kebersamaan, tidak mengajarkan perdamaian sebagaimana yang telah diperintahkan Allah di Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesudah Rasulullah menceritakan kepada semua sahabatnya yang sedang jalan bersama Rasulullah, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lantas apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian tsumma akhadha jaridatan ratbatan, beliau ngambil kayu pelapah kurma yang masih basah, dalam artian yang masih hidup, kalau ditanam masih tumbuh. Fasyaqqaha binisfaini, dua kayu pelapah kurma itu dibelah jadi dua, separuh-separuh. Tsumma gharasa fi kulli qabrin wahidatan, pecahannya atau belahannya ditancapkan di satu kuburan, dicantapkan di kuburan yang satunya. Jadi masing-masing kuburan ditancepi satu pelapa kurma, ditanami, ditanduri kayu pelapa kurma, biar tumbuh di kuburan orang yang sedang disiksa oleh Allah itu, gara-gara dosa tidak membersihkan dari sisa kencingnya, gara-gara dosa selalu adu domba. Faqalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sonakta, kenapa jenengan kok bisa menancapkan dua pelapa kurma di dua kuburan tersebut? Apa maksudnya? Kok tidak kita doakan kok malah menancapkan tumbuh-tumbuhan? Qala, Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffaf anhuma malam yaibasa, semoga Allah meringankan siksa kuburnya orang tersebut selagi tumbuhan yang kita tanam di atas kuburan itu masih hidup, belum mengering. Maka sejak itu pula setiap detiknya tumbuh-tumbuhan itu mengistighfarkan, berdoa memohonkan ampunan untuk ahli kubur, meringankan siksa kuburnya. Jadi dapat kita simpulkan, ya, kita jangan sampai meremehkan tumbuh-tumbuhan meskipun rumput yang tumbuh di atas kuburan itu artinya mendoakan yang mati. Hati jangan dibesik,
jangan dibersihkan. Berarti lambang rahmat Allah. Kalau sudah kuburan seseorang, orang Islam, ini orang Islam ini bukan orang kafirin, kuburannya orang Islam. Kalau tumbuh rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, jangan ditebang, jangan dihabiskan. Kalau memang mau dirapikan biar kelihatan batu nisannya, biasanya kan dari saking suburnya sampai ketutup ya, batu nisannya tidak kelihatan. Kita bersihkan yang atas-atas saja, kita rapikan, jangan kita bersihkan semua biar bisa dilihat, karena itu yang mendoakan yang mati. Tumbuh-tumbuhan itu selagi masih menghijau, selagi masih basah, masih hidup, setiap detiknya memohonkan ampunan untuk ahli kubur. Tanaman bisa istighfar, manusia tidak boleh mendoakan, kan aneh. Seperti itu. Terus kemarin juga dijelaskan cara kita membersihkan diri kita dari sisa-sisa kencing. Orang itu biasanya kalau kencingnya berdiri, apalagi itu tidak bersih, tidak mungkin keluar semua. Makanya anjuran orang qadhil hajah itu, entah itu kencing atau berak, itu duduk, bukan berdiri. Kalau berdiri pasti ada yang terpotong, tidak keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Bagi kaum pria, sehabis kencing caranya istibra, membersihkan dari sisa-sisa kencing. Annahu yad'ul yusra ala majril ghaid. Ini membersihkan dari sisa kotoran habis berak. Annahu yad'ul yusra ala majril ghaid. Ini pria maupun perempuan. Tangan kiri ditekankan atau diletakkan di tempat keluarnya kotoran, wa tahamal anhu, dan dia menekan sedikit tangannya, liyakhruja ma fihi minal fadalat, agar semua kotoran yang tersisa keluar semua, ingkanat, kalau memang ada. Itu cara laki sama perempuan semuanya sama. Jadi habis berak itu sunatnya kita pencet tempat kotoran di sekitar anus, itu di sekitar dubur itu kita pencet biar keluar semua sisanya. Terus cara yang kencing laki sama perempuan itu beda. Kaifiatul istibra bin natri, caranya membersihkan diri dari sisa kencing itu caranya adalah dengan nater. Nater itu gimana? Ayyam saha biyusrohu min tuburi ila ra'si dzakari wa yu'idu bilutfin. Dia usapkan tangan kirinya mulai dari dubur, mulai dari anus, dipencet ila ra'si dzakari, sampai kepala penisnya. Wa yu'idahu bilutfin, diulangi cara tersebut sampai 3 kali secara lembut, pelan-pelan. Liyakhruja ma baqiya ingkan, agar semua sisa-sisa air kencingnya keluar semua. Terus yang ditugaskan mencet itu bil ibham wal musabbihah, jari jempol sama jari telunjuk kiri, itu yang dipencetkan. Li'annahu yatamakkan bihima minal ihata bidzakar, karena kedua jari ini yang memungkinkan untuk bisa meliputi semua batang penis. Jadi kita habis kencing, laki-laki kencingnya akan duduk, itu jangan langsung selesai. Cara pertama itu pencet duburnya, pencet. Nah, ini kelamin kita, ini kedua telurnya, harus jelas sih. Saya bukan ngomong jorok ini karena kita setiap hari kencing. Duburnya dipencet, terus urat sela dubur yang nyambung ke kelamin itu juga pencet, di bawahnya kontol itu. Nah, itu dipencet, terus sesudah itu kontolnya tidak usah dipencet, tidak usah, langsung lompat ke penisnya, diurut gini, diulangi lagi sampai 3 kali, sampai betul-betul sisa-sisanya habis. Setelah itu tanah nuh itu dehem, tapi dehemnya bukan pakai mulut ya, pakai perut, gitu, pakai perut, pakai nafas perut. Nah, itu caranya lagi. Wa masyu khotawatin, kencak-kencak, jalan-jalan di tempat, langkah-langkah pendek, nah gitu, biar keluar semua.
biar turun semua. Terus yang enak caranya ya itu dem dulu, terus ngecak-kecak atau mindah-mindahkan gini, nah gitu. Nah gini-gini, atau gini lagi, biar semua, terus baru isi dipencet sampai ujungnya. Mulai mencetnya dari mulai anus sampai ujung batang kepala penis. Itu cara laki-laki kalau habis kencing. Kalau habis berak sama semua. Cara perempuan sekarang, meskipun kita bukan perempuan, kita bakal punya istri. Takut istrinya enggak tahu. Wanita-wanita zaman sekarang itu banyak terkena penyakit kista, ya gara-gara tidak pernah istibra. Orang banyak kena penyakit cercer beser ya, hernia, hempoten, itu gara-gara tidak istibra ya. Wa tadul mar'ah asabi ayadihal yusra ala anatiha. Kalau perempuan habis kencing, suruh mencet jari-jari tangan kirinya semua dipakai, mencet daerah sekitar bulu vaginanya, bulu kelaminnya. Itu perempuan. Karena biasanya kalau perempuan ada di sekitar situ. Kalau laki-laki itu ada di urat yang nyambung, dari kelamin yang nyambung ke dubur. Itu kalau laki-laki biasanya ada air kencing yang tertinggal di situ, tidak keluar semua, makanya suruh pencet. Kenapa demikian, kok diajari demikian sama Kanjeng Nabi? Karena bahayanya ketika kita sudah yakin keluar tapi tidak diistibra, tidak dibersihkan sisa-sisanya, tidak dengan cara kayak tadi, suatu saat air kencing kita keluar lagi, mengena sarung kita, mengena celana, terus kita pakai sholat. Istiqomah seperti itu. Sholat kita selalu pakai pakaian najis tanpa kita sadari. Jadi semua kita dihitung sama seperti orang tidak pernah sholat. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua umatnya, tanazzahu minal baul, bersihlah kalian dari kencing. Fa inna amata adzabal qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur itu gara-gara air kencing. Wah, jelas. Makanya kalau kita kerja pakai celana atau kita sekolah pakai celana, jangan lupa bawa bekal sarung satu. Sarung bukan dipakai kerja, bukan dipakai sekolah, tapi dibuat sholatnya saja. Khawatir kita kencing saja, kita buka sleting ya, kencingnya berdiri. Rata-rata di terminal, di stasiun itu kan berdiri. Tanpa kita sadari, sisa-sisa air kencing itu mengena atau nyiprat ke celana kita. Terus celana kita pakai sholat. Jadi sholat kita seumur hidup tidak pernah sah karena selalu pakai pakaian najis. Makanya kalau kita kemana-mana pakai celana, pakai kolor, jangan lupa bawa sarung, ditaruh di jok, taruh di tasnya satu ya. Persiapan untuk sholat. Itu ngerti loh, sekolah itu bawa sarung untuk sholatnya saja. Nanti habis sholat ya dilepas, pakai celana lagi. Habis kerja gitu. Jangan meremehkan urusan ini. Kalau sudah Nabi pesan kayak gitu, dan ada bukti kalau ada orang disiksa di alam kuburnya gara-gara air kencing, dia orang soleh, ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi sholatnya selalu pakai najis, ya seumur hidup tidak pernah sah. Nah, kita lanjut, itu adab atau etika orang Qadhil Hajah yang pertama kemarin kita bahas. Sengaja saya ulangi lagi karena yang ngaji kemarin malam dengan yang sekarang tidak sama. Terus yang kedua, yusanu ayyakula Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is inda iradati dukhuli baitil khala' fil ma'at liqada'il hajat au inda wusulhi lil mahal alladhi aradal julusa fi sahra. Sunat doa ketika hendak masuk toilet, ketika hendak masuk baitul khala'. Kalau di terjemah baitul khala' itu rumah nyepi, rumah menyendiri. Yang dimaksud baitul khala adalah toilet, ponten, kamar mandi, WC, WC. Ketika hendak masuk doa itu, bukan ketika masuk. Inda iradati dukhulil baitil khala. Doa
sebelum masuk kamar mandi atau ketika hendak masuk kamar mandi untuk mempersiapkan diri qatil hajah, buang kotoran kecil kencing atau buang kotoran besar berak. Au inda wusulil mahal alladzi aradal julusa fi sahra, atau ketika sampai di sebuah tempat dia hendak duduk qatil hajah di situ tapi tempatnya sahra, tanah lapang. Oro-oro katanya orang Jawa. Tanah lapang, tidak ada bangunannya sekali, sepi, tidak ada orang. Kita mau berak di tempat kayak gitu, maka ketika sampai di tempat itu kita doa. Doanya tadi wa yusanu ziyadatu bismillah qablahu. Sebelum doa tadi sunatnya ditambahi bismillah. Wala yazidur rahmanir rahim, tidak usah dikasih ar-rahmanir rahim. Hati cukup gini. Wa inna ma qudimat ta'awud alaihi ma indal qiraah. Kalau baca Al-Quran, a'udhu dulu sebelum bismillah. Kalau ketika qatil hajah, tidak usah a'udhu. Li'anna min jumlatiha, karena doa sebelum masuk kamar mandi sudah otomatis mengandung a'udhu. Doanya gini jadi, yang benar. Ayo ikuti saya. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu, sesungguhnya aku mohon keselamatan atau mohon penjagaan darimu ya Allah, minal khubusi, dari gangguan jin laki-laki, setan laki-laki, wal khaba'is, dan gangguan jin perempuan atau setan perempuan. Karena kebanyakan mereka apalagi malam hari diamnya di tempat-tempat najis, tempat-tempat jorok kotor. Makanya punya kamar mandi itu jangan digelapin, diterangin. Biasanya kalau terang mereka tidak betah. Nah, mungkin dijadikan tempat tinggal. Kalau kamar mandi digelapin ya jadi tempat tinggal. Dari situ menyimpulkan kenapa Nabi kok ngajari doa ini, minal khubus wal khaba'is. Karena kebanyakan jin, setan senangnya di tempat najis, tempat jorok, dan tempat manusia buka aurat. Sampai diajari doa. Jadi biar dijaga, biar tidak terganggu. Doa barusan ini juga ada riwayat lain di kitab Ubab, barusan di kitab Yanatu Thalibin, seperti itu bentuknya. Kalau di kitab Ubab mirip dengan kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Kitab Ubab Syekh Al-Muzajjad, doanya satu pengertian, satu makna, tapi beda lafadz. Kalau di kitab Ubab gini, ikuti saya. Doanya Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an najisi al khabisi al mukhbithi asyaitonir rajim. Ulangi 3 kali. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an najisi al khabisi al mukhbithi asyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an najisi al khabisi al mukhbithi asyaitonir rajim. Artinya gini, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jagalah kami, jagalah saya, minar rijsi, dari gangguan makhluk yang kotor, an-najisi, yang najis, al-khabisi, makhluk yang jelek, al-mukhbisi, yang menjatuhkan atau yang mendatangkan kejelekan, yaitu asyaitonir rajim, setan yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi kesimpulannya doa ini, doa kita minta penjagaan kepada Allah agar tidak diganggu setan atau jin laki-laki perempuan. Apakah harus bahasa Arab doa itu?
Ya tidak, bisa pakai bahasa Jawa, yang penting pengertiannya sama. Jadi sebelum masuk kamar mandi, bismillah, ya Allah, lindungi saya, jagakan saya dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Tutup matanya biar tidak bisa melihat auratku. Jangan kau izini mereka melihat aurat manusia ketika buka aurat di kamar mandi. Intinya doanya ke situ. Tapi biasanya yang ngintip-ngintip gitu ya jin-jin yang tidak Islam. Kalau jin-jin yang mukmin itu mereka menjalankan takwa, keimanan sama seperti kita. Sama. Manusia pun ya ada manusia yang ngintipan ada. Ya. Tidak semua jin jelek. Ada jin yang mukmin Islam. Makanya perintah di Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin itu agar mereka ibadah kepada Allah, bukan agar mereka maksiat. Kita lanjut. Setelah keluar dari kamar, setelah keluar dari kamar mandi, itu doanya adalah ketika keluar, bukan ketika di dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi itu makruh zikiran. Yusanu ayyakula ghufranak, disunatkan ketika keluar kamar mandi indah khuruji min mahalli qada'il hajat, membaca ghufranak salasan 3 kali. Simple doa keluar kamar mandi. Ghufranak itu cukup. Ikuti ghufranak. Itu dibaca 3 kali. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Sesudah kotoran keluar, kita keluar kamar mandi, kita doanya ghufranak, minta ampunan kepada Allah 3 kali. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Singkat ya. Innama yusanu su'alul maghfirah inda sirafihi. Mengapa kok disunatkan doa ghufranak, minta ampunan ketika kelar atau habis selesai qadil hajah? Litarkihi dzikrallahi ta'ala fitil kalhalah. Karena orang yang sedang berak atau kencing itu sunat meninggalkan mulutnya zikir kepada Allah dalam keadaan itu. Au khaufihi min taksiri fi syukri ni'amillah, karena dikhawatirkan dia ceroboh dalam mensyukuri nikmat Allah allati an'amaha alaihi, berupa kenikmatan kotoran keluar itu kenikmatan. Kalau kotoran tidak keluar bisa operasi kita, tidak bisa kencing, tidak bisa berak. Itu bagian dari kenikmatan. Maka dalam doa lain sehabis keluar kamar mandi, alhamdulillah alladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puja dan pujian yang milik Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku, yang telah menyehatkanku. Karena kotoran ataupun kencing tidak bisa keluar, bisa operasi. Min jumlati an at'amahu tsumma hadamahu tsumma sahalahu rujau. Termasuk bagian dari nikmat Allah. Allah mentakdirkan manusia bisa dapat makanan, bisa memakan makanan. Tsumma hadamahu, kemudian makanan itu dihancurkan, dilebur, dicerna oleh pencernaan lambung kita. Tsumma sahalahu rujau, kemudian Allah mempermudah keluarnya kotoran itu, mempermudah keluarnya makanan itu berupa kencing, berupa kotoran. Itu kenikmatan semua. Semuanya di stop, kita mati, kita sakit. Kalau ketika keluar kotoran, di dalam kitab Tadhkirun Nas, orang ketika ngeden hatinya itu sunat pikiran gini, Masya Allah la quwata illa billah. Ikuti, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa mengeluarkan kotoran kecuali Allah. Itu di surat Kahfi ada. Itu ayat, bagian ayat dari surat Kahfi. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi pada saat kita ngeden, entah itu buang kotoran
besar, buang air besar atau buang air kecil, kencing, itu sunatnya ketika ngeden hati pikiran itu biar dipermudah keluarnya, biar keluar semua, tidak ada yang tersisa. Masya Allah la quwata illa billah. Tapi mulut jangan. Kalau lidahnya ya zikir makruh. Nanti sunatnya hati baca itu. Masya Allah la quwata illa billah. Mau lepas pakaian biar aurat kita tidak bisa dilihat bangsa jin. Mau lepas pakaian itu baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ayo ikuti Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Di wakaf ya. Nah, itu doa ketika melepas pakaian. Kalau melepasnya sebelum masuk, yang bagian atas saja. Kalau sudah masuk, jangan dibaca di mulut, tapi dibaca di dalam hati. Karena di dalam kamar mandi kita makruh zikir, membawa nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah, sambil ngeden sholawatan, qiraat ya. Dulu ada cerita di pondok saya itu Kiai Hasani Nawawi. Dulu pada saat tenar-tenarnya orang tartilan baca Al-Quran, banyak perlombaan qiraat ya. Banyak orang-orang yang sudah terlena dan sudah terbiasa baca Al-Quran dengan lagu, dengan nada-nada qiraat. Sampai ketika di dalam kamar mandi itu juga qiraat. Sampai dia lupa diri kalau di dalam kamar mandi makruh berzikir secara lidah. Kalau secara hati ya enggak masalah. Setiap detik kita suruh zikir. Kalau hati enggak masalah, kalau mulut ya makruh, enggak sopan. Itu qiraat akhirnya kedengaran Kiai Hasani Nawawi. Hanya dilarang mempelajari lagu-lagu qiraat. Gara-gara seperti itu santri banyak yang qiraat di dalam kamar mandi sambil ngeden. Mungkin untuk menghibur ya. Daripada kamu bawa HP, pakai handset. Kalau ingin musikan jangan nyanyian sendiri. Sambil cuci-cuci mau mbak di dalam kamar mandi, cuci pakaian, sholawatan, nggak pas. Itu ada tempatnya, zikir itu ada tempatnya. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita disunatkan zikir, ingat Allah. Zikir itu kalau dimaknai nyebut maka dilakukan oleh lidah, mulut. Tapi kalau zikir dimaknai ingat maka dilakukan oleh hati. Hati yang dimaksud di Al-Quran fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itu dimaksud dua-duanya. Kalau tidak bisa pakai mulut maka pakai hati. Ingatlah kepada Allah qiyaman pada saat kamu berdiri, wa qu'udan pada saat kamu duduk, wa ala junubikum pada saat kamu berbaring. Kamu mau tiduran, mau kamu duduk, kamu sedang berdiri, hati kita sunat zikir, sunat ingat Allah. Hati tidak dilarang kalau hati di dalam kamar mandi, kapan saja. Yuqaddam. Di kitab Bushrul Karim halaman 70. Min adabi qada'il hajat tarku hamli dzikrillah. Termasuk etika qadil hajat, berak atau kencing, tidak membawa zikir Allah atau nama awismin mu'azzamin, nama yang diagungkan. Walau mustarakan, meskipun mustarak, meskipun lafadznya itu bersinonim. Karrohim ingqasada bil mu'azzam, seperti lafadz ar-rahim ketika yang dimaksudkan adalah mu'azzam, nama zat yang dimuliakan. Ar-rahim bisa jadi namanya Allah, bisa jadi namanya Rasulullah, bisa diartikan manusia yang banyak kasih sayangnya. Wa Muhammadin,
menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam kamar mandi, ini makruh. Bukan hanya nama Allah, wasyairi asma'il anbiya, dan makruh menyebutkan nama-nama nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad juga. Wal malaikati, dan makruh pula menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Jadi nama Allah, nama Rasulullah, nama seluruh para nabi, dan nama seluruh malaikat itu makruh dibawa ke dalam kamar mandi. Entah itu diucapkan mulut, entah itu ditulis di sebuah buku atau dicincin dibawa kamar mandi, itu makruh. Misal cincin kita bertuliskan, dulu cincinnya Rasulullah SAW itu tulisannya tapi diukir di dalamnya Muhammad Rasul Allah, Muhammadur Rasulullah, tapi dipisah Muhammad Rasul Allah. Cincinnya Rasulullah, cincinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tulisannya Ni'mal Qadirullah, sebaik-baiknya Tuhan yang berkuasa adalah Allah. Cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar Al-Faruq, itu tulisannya hadis Nabi, kafa bil maut wa'idhon ya Umar, kafa bil maut wa'idhon ya Umar, cukup ingat mati wahai Umar sebagai nasihat terbaikmu. Itu cincinnya Sayyidina Umar, tulisannya gitu. Hadis Nabi itu pernah dawuh kafa bil maut wa'idhon, cukup ingat mati sebagai nasihat atau pemauidhah terbaik, penasehat terbaik. Tapi ditambah ya Umar gitu, sama Sayyidina Umar sendiri. Cincinnya Sayyidina Utsman bin Affan itu tulisannya amantu billah mukhlishon, amantu billah mukhlishon, aku beriman kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan diri, memurnikan hati, memurnikan agama tanpa pamrih, tidak karena ada keterpaksaan atau tidak karena ingin dipuji orang. Ikhlas, aku beriman kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Itu cincinnya Sayyidina Utsman bin Affan, tulisannya kafa bil maut wa'idhon, amantu billah mukhlishon. Cincinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cincin Sayyidina Ali itu tulisannya al mulku lillah, al mulku lillah, semua kerajaan langit bumi hanyalah milik Allah. Semua isinya langit dan bumi itu milik Allah, bukan milik kita. Al mulku lillah, itu cincinnya Sayyidina Ali, diukir gitu. Tapi cincinnya dari perak. Jelas bukan perak saja campuran tembaga, karena kalau perak saja lentur, melur, jatuh saja lempesok. Pasti semua cincin perak itu dicampuri bahan tembaga atau besi. Kalau besi disempuhkan, bukan diukir. Itu diukir gitu. Kalau cincinnya Amir bin Al-Jarrah atau Abu Ubaidah terkenalnya radhiyallahu anhum, itu tulisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Yang jelas maksudnya saya nerangkan gini, di samping saya ngasih tahu bahwasanya semua sahabat Nabi itu pakai cincin yang terbuat dari perak, dan juga saya memberitahu bahwasanya semua beliau ketika mau masuk kamar mandi cincinnya dilepas. Karena apa? Karena cincinnya bertuliskan Ismul Mu'adzam, nama-nama yang dimuliakan, apalagi nama Allah. Kalau wudhunya bukan hanya dipakai wudhu, gimana? Tidak apa-apa. Sunatnya kalau wudhu pakai cincin, ya cincinnya diputar biar airnya masuk semua. Kalau sekiranya tanpa diputar airnya masuk, maka sunat memutarnya. Tapi ketika tanpa diputar air tidak masuk, maka wajib mutarnya. Diputar gini ketika membasuh tangan. Sunatnya orang pakai cincin itu jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri. Yang bagus gini, fusu fid dakhil, matanya ada di dalam telapak tangan. Kalau pingin pahalanya sempurna, cincinnya terbuat dari perak, terus pemakaiannya di jari kelingking kanan atau kiri, terus masangnya seperti ini. Ini sunatnya lengkap kalau gitu. Kalau tidak sedang, maka fil binsir, bisa pakai jari manis, binsir ya. Kalau memang yang lain tidak cukup. Kalau yang selain ini, jari tengah, jari jempolan, itu tidak dapat kesunatan sama sekali. Iya. Ya sampean meskipun tidak hobi pakai cincin, pakai wis.
bukan apa itu pamer, bukan, menjalankan sunnah Nabi. Beli cincin perak, buat cincin perak meskipun batunya dari batu kerikil lah apa-apa. Penting jalankan sunnah, penting pakai cincin. Semuanya pakai kok, semuanya pakai. Wa hamlul mu'azzam al-madhkur makruhun wa in ghayyabahu. Jadi membawa segala hal yang mengandung nama-nama mulia ke dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Membawa sesuatu yang bertuliskan nama-nama mulia, ini membawa saja, apalagi disebutkan secara mulut. Membawa saja, membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi, bawa saja itu sudah makruh, apalagi diucapkan pakai mulut. Membawa cincin yang bertuliskan nama-nama mulia itu makruh. Wa in ghayyabahu, meskipun dia sembunyikan. Jadi masuk kamar mandi sambil dipergem. Nah, nama-nama mulianya dipergem, disembunyikan. Kalau sudah dibawa masuk itu sudah makruh otomatis. Bawa jimat dalam kamar mandi jangan. Makruh meskipun disembunyikan, dikantongi ya misalnya. Bukan itu masalahnya. Yang penting jangan dibawa masuk, ditaruh di luar aja. Makanya saya kalau punya cincin tidak saya ukir. Oga. Malas yang mau melepas. Biar bisa hilang nanti. Kalau dulu saya ukir, pernah saya ukir Muhammad Rasulullah, pernah saya ukir Nikmal Qadirullah. Pernah semua itu. Makanya saya hafal. Karena saya pernah punya cincin yang saya tulis itu semua. Pernah. Terus saya jual. Terakhir saya punya cincin Muhammad Rasulullah. Saya pakai ziarah ke makam Rasulullah SAW. Baca sholawat, tiba-tiba habis doa cincin saya itu hilang. Entah kemana. Mungkin karena suul adab. Cincinnya Kanjeng Nabi tulisannya Muhammad Rasulullah. Cincin saya tulis gitu karena tafaul. Ternyata tidak boleh niru Nabi terlalu. Ini tiba-tiba hilangnya. Entah hilangnya jatuh atau kemana. Balihtarol adra'iyu hurmata idkhalil mushaf al-khala. Bahkan Imam al-Azra'i memilih pendapat yang mengharamkan seseorang membawa masuk mushaf Al-Quran ke dalam toilet, kamar mandi. Kalau menurut pendapat Imam Al-Azra'i, membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi itu haram, bukan makruh lagi. Nah, kalau haram berarti dosa. Kalau makruh boleh tapi kurang baik. Kalau haram itu dosa. Kalau mushaf Al-Quran, yundabu itu Busrol Karim halaman 70. Yundabu disunatkan fi ghairi hali khurujil kharid, di selain keadaan keluarnya kotoran, kencing maupun berak, alla yatakallama bidzikrin wa qur'anin faqat. Disunatkan agar tidak mengucapkan secara mulut dengan zikiran maupun Quran saja. Fa in takallama bi ghairiha, kalau dia ngomong dengan selain zikir dan selain Al-Qur'an, fala karahata, maka tidak makruh. Menjawab panggilan orang, ngapain sih, ngeden. Apa kayak gitu. Tapi yang makruh itu hanya zikir sama Quran saja. Kalau kalam yang selain zikir sama Quran tidak makruh. Kalau kamu tidak dijawab-jawab, temannya yang di dalam itu penasaran, ngapain? Yang di luar itu penasaran gitu. Ini keterangannya, fa in takallama bi ghairihi ma fala karahata. Kalau yang diucapkan secara mulut itu selain zikir atau selain Quran, maka tidak makruh. I'anatul Talibin juz 1 halaman 187. Kita teruskan besok meskipun 30 menit, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin. Al-hadiniyat wa ala kunniyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.